Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 SMA N1 Turen, selamat datang dan selamat bergabung dalam video pembelajaran HMJ Fisika Nukleon Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, kita akan membahas materi besaran fisika dan pengukurannya beserta besaran vektor. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kamila Alia Bintang, kalian bisa panggil Kak Alia. Dan di sini kakak nggak sendiri, kakak bersama dua rekan kakak, yaitu Kak Risma dan juga Kak Meliska. Nah, untuk topik pembahasan yang pertama adalah pengukuran. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu definisi dari pengukuran? Pengukuran didefinisikan sebagai proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Pengukuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah membandingkan besaran tersebut secara langsung dengan besaran acuan. Contohnya adalah mengukur suatu panjang tongkat dengan mistar. Jadi, antara tongkat dengan mistar berhubungan secara langsung. Berbeda dengan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran besaran fisika dengan cara tidak langsung membandingkannya dengan besaran acuan, akan tetapi dengan besaran-besaran lain. Contohnya adalah mengukur sebuah suhu dengan mengukur perubahan volume air raksa. Jadi, untuk melakukan pengukuran pada suhu, maka harus mengukur perubahan volume air raksa. Selanjutnya adalah aspek-aspek pengukuran. Yang pertama yaitu ketelitian atau akurasi, dan yang kedua adalah ketepatan atau presisi. Ketelitian atau akurasi didefinisikan sebagai suatu aspek yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur terhadap nilai benar X0. Ketelitian dapat dirumuskan dengan delta X dibagi dengan X0 atau nilai benar dikali 100%. Sedangkan arti dari ketepatan atau presisi adalah suatu aspek pengukuran yang menyatakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Suatu hasil pengukuran yang teliti atau akurat belum tentu tepat atau presisi. Sebaliknya, hasil pengukuran yang tepat atau presisi belum tentu teliti atau akurat. Nah, tentunya dalam suatu pengukuran diperlukan adanya suatu alat ukur. Untuk yang pertama, kakak akan membahas alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Di sini, kakak akan membahas 3 alat ukur panjang beserta ketidakpastiannya. Yang pertama, ada mistar dengan skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm dengan ketidakpastian 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua, jangka sorong dengan skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm dengan ketidakpastian 0,05 mm atau 0,005 cm. Dan yang terakhir ada mikrometer skrup dengan skala terkecil 0,01 mm atau 0,001 cm dengan ketidakpastian 0,005 mm atau 0,005 cm. Yang kedua ada alat ukur massa dan ketidakpastiannya. Alat untuk mengukur massa disebut dengan neraca atau timbangan. Nah, dalam lab fisika, neraca yang biasa digunakan adalah neraca elektronik, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca 3 lengan memiliki skala terkecil 0,1 gram, dan neraca 4 lengan memiliki skala terkecil 0,01 gram. Ketidakpastian dari kedua neraca tersebut adalah setengah dari skala terkecilnya. Dan yang terakhir adalah alat ukur waktu dan ketidakpastiannya. Alat ukur waktu yang umum digunakan dalam percobaan fisika adalah stopwatch. Jenis stopwatch sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stopwatch digital yang dapat digunakan dengan cara membaca langsung selang waktu yang diukur pada layar stopwatch. Jadi, kita dapat langsung melihat hasil waktu yang dihasilkan dalam suatu pengukuran pada layar stopwatch. Yang kedua adalah stopwatch analog. Pada stopwatch analog, jarak antara dua gores panjang yang ada angkanya adalah 2 sekon. Jarak tersebut dibagi menjadi 20 skala
Dengan demikian, skala terkecil pada stopwatch analog adalah 0,1 sekon dengan ketidakpastian 0,05 sekon. Nah, untuk hasil pengukuran dapat dilaporkan dengan X sama dengan X0 plus minus delta X, dengan X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0 dan delta X adalah ketidakpastiannya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengukuran tunggal. Definisi dari pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Nah, di sini contoh dari pengukuran tunggal adalah dengan mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar. Di sini dapat dilihat ujung benda terdapat pada titik 4,3 cm lebih. Nah, nilai dari ketidakpastian mistar adalah 0,05 cm. 0,05 merupakan 2 desimal, sehingga X atau panjang dari benda tersebut harus dilaporkan dalam 2 desimal juga. Nah, dengan kata lain, X dapat dilaporkan dengan 3 angka, yang awalnya 4,3 cm. Nah, angka ketiga dapat kita taksir dengan angka 0 atau angka 5. Sehingga hasil pengukuran dari benda ini dapat dilaporkan dengan 4,35 plus minus 0,05 cm. Artinya, nilai X0 berada di sekitar 4,35 cm, yaitu antara 4,30 cm yang diperoleh dari 4,35 dikurangi 0,05 dan 4,40 cm yang diperoleh dari 4,35 ditambah dengan 0,05. Nah, selanjutnya adalah pembahasan untuk pengukuran berulang. Pada pengukuran berulang, nilai benar X0 dapat didekati dengan nilai rata-rata X. Di sini, nilai rata-rata X dilambangkan dengan X bar. Dengan rumus jumlah dari beberapa sampel dibagi dengan N atau banyaknya sampel tersebut. Nah, contohnya di sini adalah mengukur diameter kelereng pada 5 sisi yang berbeda dengan hasil pengukuran yang pertama 11,38, yang kedua 11,28, yang ketiga 11,32, yang keempat 11,42, dan yang terakhir 11,30 dengan satuan milimeter. Nah, untuk mengetahui hasil pengukuran diameter kelereng tersebut, maka kelima hasil pengukuran yang tadi dijumlahkan lalu dibagi dengan 5 atau banyaknya sampel yang ada. Kemudian untuk ketidakpastian atau delta X dapat dinyatakan dengan rumus simpangan baku dari nilai rata-rata sampel. Nah, banyak angka yang dapat dilaporkan dalam percobaan berulang dapat mengikuti aturan berikut. Yang pertama, ketidakpastian relatif sekitar 10% berhak atas 2 angka. Yang kedua, ketidakpastian relatif sekitar 1% berhak atas 3 angka. Dan yang ketiga, ketidakpastian relatif sekitar 0,1% berhak atas 4 angka. Ketidakpastian relatif dapat dihitung dengan delta X dibagi dengan X dikali dengan 100%. Nah, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Pembahasan materi selanjutnya, yaitu besaran dan satuan, akan disampaikan oleh Kak Risma. Halo adik-adik SMA 1 Duren. Perkenalkan, nama kakak Risma Fitrodi Umami. Kalian bisa panggil Kak Risma. Di sini, Kak Risma akan melanjutkan materi sebelumnya dari kalian. Oke, pokok pembahasan kita kali ini mengenai besaran dan satuan. Hal yang pertama yang harus kalian ketahui, apa sih itu besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai-nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan masih banyak lagi. Kemudian satuan. Satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Contohnya panjang memiliki satuan meter, massa memiliki satuan kilogram, dan waktu memiliki satuan sekon. Oke, kalian harus tahu, besaran memiliki 2 jenis besaran. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Kita bahas yang pertama dulu, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran,
Kalian bisa lihat pada tabel ini. Yang pertama, massa memiliki satuan kilogram dengan dimensi huruf kapital M. Panjang memiliki satuan meter dengan dimensi huruf kapital L. Waktu memiliki satuan sekon dengan dimensi huruf kapital T. Kemudian kuat arus memiliki satuan ampere dengan dimensi huruf kapital I. Kemudian suhu memiliki satuan Kelvin dengan dimensi theta. Nah, ini tanda theta ya, teman-teman. Kemudian intensitas cahaya memiliki satuan kandela dengan dimensi huruf kapital J. Yang terakhir, jumlah zat dengan satuan mol memiliki dimensi huruf kapital N. Dari 7 besaran pokok ini, agar lebih mudah mengingat, kalian bisa singkat dengan kata PWI suka maju. P untuk panjang, W untuk waktu, I untuk intensitas cahaya, K untuk kuat arus, Ma untuk massa, dan Ju untuk jumlah zat. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengingat 7 besaran pokok ini dengan kata PWI suka maju. Oke, besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ada beberapa besaran turunan di tabel ini. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu luas. Kalian sudah ketahui, rumus luas yaitu panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Nah, memiliki satuan meter kuadrat. Dari mana sih, Kak, satuan meter kuadrat ini? Nah, panjang kan memiliki satuan meter, kemudian lebar pun memiliki satuan meter. Jadi, meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Kemudian kita konversikan menjadi dimensi, yaitu L pangkat 2. Dimensi ini sendiri digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu besaran diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kita ambil contoh lagi, massa jenis. Massa jenis memiliki rumus massa per volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Kenapa ini minus? Karena kita setarakan dengan kilogram. Tapi kalau diper jadinya kilogram per meter kubik. Berhubung ini kita setarakan, jadinya ditulis minus 3. Kita konversikan dimensi menjadi M, L pangkat minus 3. Begitu juga besaran-besaran turunan yang lainnya. Jadi hal pertama yang harus kalian ketahui, rumus dari besaran turunan tersebut, kemudian kalian cari satuannya, dan akan ditemukanlah dimensinya juga. Next, pembahasan selanjutnya, sistem satuan. Sistem satuan yang digunakan pada besaran pokok dan besaran turunan adalah sistem satuan internasional atau disingkat SI. Sistem satuan internasional itu biasa dikenal dengan sistem metrik MKS atau singkatan dari meter, kilogram, sekon. Sistem metrik memiliki keunggulan yaitu bahwa satuan tiap besaran dapat dinyatakan dalam satuan internasional hanya dengan menggunakan awalan. Awalan tersebut menyatakan kelipatan pangkat dari 10. Kita lihat pada tabel. Awalan-awalan pada sistem satuan internasional itu banyak ya, teman-teman. Contohnya ada pico, nano, mikro, mili, senti, desi, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka. Nah, awalan-awalan ini memiliki kelipatan-kelipatan tertentu. Kalian bisa lihat pada tabel. Contohnya, nanometer. Nano ini memiliki kelipatan 10 pangkat minus 9. Biasanya dalam soal begini. Misalnya, Adi memiliki panjang tali 15 nanometer. Nah, kalian itu nggak tahu nano itu berapa sih, Kak? Di sini, nano 10 pangkat min 9. Jadi kalian bisa tuliskan 15 tadi, 15 nanometer, 15 kali 10 pangkat min 9.
Pembahasan selanjutnya mengenai aturan angka penting. Di sini ada beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 135, di sini kan angkanya semua bukan 0, jadi memiliki 3 angka penting. Contoh selanjutnya 23,459. Nah, di sini tidak ada angka 0, jadi semuanya merupakan angka penting. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh 1,005. Nah, angka 0 ini, dua angka 0 ini terletak di antara dua angka bukan 0, 1 dan 5, terletak di antara 1 dan 5. Jadi semuanya merupakan angka penting. 1,005 memiliki 4 angka penting. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan angka 0 adalah angka penting. Contoh 7.000. Nah, 3 0 ini, ada 3 0 ini kan terletak di sebelah kanan angka 7. Jadi semua termasuk angka penting. Jadi 7.000 memiliki 4 angka penting. Aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, contoh 0,0045. 3 angka 0 ini terletak di sebelah kiri angka 4 dan 5. Jadi yang termasuk angka penting hanya 2, yaitu 4 dan 5. Karena angka 0 ini terletak di sebelah kirinya angka bukan 0. Jadi bukan angka penting. Oke, next. Kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, kedudukan skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil ditunjukkan oleh gambar di bawah. Nah, ini gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut, sebaiknya dilaporkan diameter bola kecil adalah. Di sini ada 4 pilihan jawaban yang disertai dengan ketidakpastiannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita hitung, skala utama. Kita lihat, skala utama itu angka terdekat dari garis sebelum skala nonius. Jadi kita ketahui di sini ada 5, 6, 7, 8. Jadi skala utamanya 8 mm. Kemudian skala nonius. Kita bisa lihat skala yang lurus dengan garis skala utama. Jadi ini ya teman-teman, 15. Kemudian yang lurus 16. 16 ini kita kalikan tingkat ketelitian 0,01. Tingkat ketelitian dari mikrometer skrup 0,01, jadi 0,16 mm. Kita jumlahkan 8 ditambah 0,16, 8,16 mm. Nah, berhubung tadi di pilihan jawaban, kita membutuhkan juga ketidakpastian, sehingga diameter bola kecil tersebut adalah 8,160 plus minus 0,005 mm. Nah, ketidakpastian ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya oleh Kak Alia. Jadi kalian harus paham dan mengerti perbedaan ketidakpastian dari ada mikrometer skrup, jangka sorong, mistar, dan lain-lain sebagainya. Itu memiliki ketidakpastian yang berbeda. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,05080 meter, banyak angka penting pada hasil pengukuran tersebut adalah, nah, kita sudah ketahui beberapa aturan angka penting pada slide sebelumnya. Di sini ada angka 0. Dua angka 0 ini di sebelah kiri angka bukan 0. Jadi bukan merupakan angka penting. Kemudian ada angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Ini di sebelah angka 8. Jadi 0 ini termasuk angka penting. Banyak hasil angka penting yang kita peroleh, kita hitung dari angka 5. 5, 0, 8, 0. Jadi
Banyaknya angka penting pada bilangan ini yaitu 4. Oke, kita lihat pembahasan. Nah, 0,05080 memiliki 4 angka penting, yaitu 5, 0, 8, dan 0. Oke, sekian pembahasan dari Kak Risma. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Meliska. Halo teman-teman, saya Meliska Solosi akan melanjutkan materi mengenai besaran vektor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor itu? Untuk itu, mari kita simak animasi berikut ini. Dalam animasi terlihat bahwa mobil A dan mobil B bergerak dalam arah yang berlawanan. Meskipun angka yang ditunjukkan di speedometer mobil sama, yaitu 76 km per jam, dikatakan bahwa kecepatan kedua mobil tersebut berbeda loh. Namun, kelajuan kedua mobil tersebut ialah sama. Maka, untuk membedakan kedua jenis besaran tersebut dalam hal ini, kecepatan dan kelajuan, maka dalam fisika diperlukan adanya konsep vektor dan skalar untuk membedakannya. Konsep vektor dalam fisika digunakan untuk besaran-besaran yang memiliki besar dan arah, sementara konsep skalar digunakan dalam besaran-besaran fisika yang hanya memiliki nilai saja. Untuk itu, besaran vektor dalam besaran fisika ialah besaran yang memiliki besar dan arah. Sebelumnya kita telah mempelajari apa sih yang dimaksud dengan besaran. Besaran ialah segala sesuatu yang dapat diukur. Oleh karena itu, besar dalam hal ini ialah nilainya. Nah, contoh besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mobil berjalan ke arah timur dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, besar dalam hal ini ialah 40 km per jam, sementara arahnya ialah ke arah timur. Nah, berikut contoh besaran vektor dalam fisika. Ada perpindahan, ada medan listrik, ada momentum, dan ada kecepatan. Nah, semuanya ini memiliki besar dan arah. Untuk menggambar besaran vektor digambarkan dengan anak panah lurus, di mana arah anak panah menunjukkan arah besarannya, panjang garis anak panah menunjukkan besar vektor, pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah vektor. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, itu merupakan contoh gaya sebesar 5 Newton ke arah kanan, dan di bawahnya ialah gaya sebesar 10 Newton ke arah kiri. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Cara pertama ialah vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah, yang dapat kita lihat pada gambar di slide. Nah, yang cara kedua ialah vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan, yang dapat kita lihat pada gambar slide. Nah, ini merupakan penulisan simbol atau lambang vektor dengan dua cara. Kita masuk pada komponen vektor dan vektor satuan. Suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan, sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, ini yang dinamakan sudut alfa terhadap sumbu X. Kita masuk dalam penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ada 3 metode. Metode pertama ialah metode segitiga, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Pangkal dari vektor kedua diletakkan pada ujung vektor pertama. Vektor hasil penjumlahan atau resultan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung kedua. Nah, maka hasil penjumlahan vektor S sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kita masuk pada metode yang kedua, ialah metode poligon, atau disebut juga metode segi banyak.
di mana merupakan perluasan dari metode segitiga. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pangkal dari vektor berikutnya diletakkan pada ujung dari vektor sebelumnya. Vektor resultan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Oleh karena itu, penjumlahan vektor di atas ialah resultan. Resultan sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, kita masuk pada metode yang terakhir, yaitu metode jajar genjang. Nilai penjumlahannya diperoleh sebagai berikut, yang dapat kita lihat pada slide, di mana A merupakan besar vektor pertama, B merupakan besar vektor kedua, C merupakan besar vektor hasil penjumlahan. Nah, sementara theta merupakan sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Nah, di sini letak theta yang merupakan sudut terkecil antara kedua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ditanyakan kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, dari pilihan-pilihan ini, yang memiliki besar dan arah ialah kecepatan, momentum, dan medan listrik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua. Dikatakan bahwa pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton. 700 Newton. Nah, sementara untuk kelompok B menarik ke barat dengan gaya 665 Newton. Ini untuk kelompok B, sementara ini untuk kelompok A. Nah, ditanyakan bahwa kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok siapa? Nah, penyelesaiannya ya, pertama kita harus mencari resultan keduanya, di mana resultannya itu dari 700 Newton dikurang dengan 665 Newton. Kenapa dikurang? Karena berlawanan arah. Oleh karena itu resultan sama dengan 700 dikurang 665 Newton. Maka resultannya sama dengan 35 Newton ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Karena gaya yang dihasilkan ialah besar 700 Newton. Nah, siapa yang menang? Ialah kelompok A, karena kelompok A memiliki besar gaya yang lebih besar daripada kelompok B, yaitu 700 Newton. Nah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.